Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could get you like that. You're in the shit out, very aside. Carry things in my pocket, getting boring. Shit, bye-bye. If I couldn't tell you all am I feeling, you're in the shit out, ready to cry. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, whisper in my ears now. Hold up, hang up, finding better moments. Slowly show me better. Minggu lalu, kita telah belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pada video kali ini, kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dahulu langkah-langkah untuk menulis teks eksplanasi. Seperti yang kita ketahui, teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, yang dikuasai dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. 3. Mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. 4. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena atau kejadian, kemudian proses kejadian dan ulasan. Yang kelima, perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Sebelum kita menulis teks eksplanasi, kita harus menentukan topiknya dulu. Misalnya, banyaknya permukiman kumuh di kota-kota besar. Kemudian kita harus tentukan tujuan penulisan teks eksplanasi ini. Tujuannya misalnya untuk mengetahui penyebab dan alasan banyaknya permukiman kumuh di kota-kota besar. Berdasarkan topik tersebut, bisa kita ambil temanya itu permukiman kumuh. Sebelum kita melanjutkan kepada penulisan teksnya, kita harus tulis dahulu kerangka isi teks eksplanasi tersebut. Gunanya agar teks yang kita tulis tersebut tidak bolak-balik atau agar tulisan kita itu sistematis atau berurutan. Kerangka yang pertama yaitu pengertian permukiman kumuh. Yang kedua, kita lanjut dengan faktor-faktor timbulnya permukiman kumuh. 3. Dampak yang ditimbulkan permukiman kumuh. 4. Pola permukiman kumuh. 5. Pola penyelesaian permukiman kumuh. Nah, ada 5 kerangka, berarti nanti ketika kita menulis teks eksplanasi terdiri dari 5 paragraf. Jadi kerangka isi teks eksplanasi ini kita tulis, ini dapat membantu kita dalam penulisan teks, agar teks kita itu tidak bolak-balik atau disebut juga dengan sistematis atau berurutan. Berdasarkan kerangka isi karangan teks eksplanasi tadi, dapat kita kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Nah, ini adalah contoh pengembangan kerangka permukiman kumuh. Bacalah dengan saksama untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Audio Jungle.
Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.